Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Aftika Setiawati. Kali ini akan mempresentasikan materi tentang pengembangan bahasa Indonesia di tempat umum. Pengertian bahasa. Bahasa adalah sistem yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Bahasa adalah segala bentuk komunikasi di mana pikiran dan perasaan seseorang disimbolisasikan agar dapat menyampaikan arti kepada orang lain. Fungsi bahasa yaitu bahasa sebagai alat komunikasi, bahasa sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, bahasa sebagai alat kontrol sosial, dan bahasa sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Ciri-ciri bahasa. Ciri-ciri bahasa yaitu: pertama, bahasa itu adalah sebuah sistem. Kedua, bahasa itu berwujud lambang. Ketiga, bahasa itu berupa bunyi. Keempat, bahasa itu bersifat arbitrer. Kelima, bahasa itu bermakna. Keenam, bahasa itu bersifat konvensional. Ketujuh, bahasa itu bersifat unik. Kedelapan, bahasa itu bersifat universal. 9, bahasa itu bersifat produktif. 10, bahasa itu bervariasi. 11, bahasa itu bersifat dinamis. 12, bahasa itu sebagai alat interaksi sosial. 13, bahasa itu merupakan identitas penuturnya. Manfaat bahasa. Manfaat bahasa antara lain: yang pertama, bahasa resmi suatu negara. Beberapa negara memiliki banyak bahasa daerah, salah satunya Indonesia. Hal ini karena suku di Indonesia beragam, sehingga bahasa resmi dibutuhkan untuk mempersatukan masyarakat dari berbagai suku, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu alat pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Gunanya untuk mengembangkan kebudayaan yang ada di sebuah negara, dibutuhkan bahasa, sehingga komunikasi antar individu maupun kelompok bisa tercapai dengan maksimal. Ketiga yaitu pengantar dunia pendidikan. Dengan bahasa maupun bahasa resmi, maka banyak manusia yang mengerti dan paham, khususnya menyangkut dunia pendidikan. Dengan penyampaian menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, maka ilmu pendidikan bisa diterima dengan baik. Pengembangan bahasa Indonesia di tempat umum. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa resmi. Bahasa Indonesia memiliki fungsi yang sangat banyak. Salah satunya adalah bahasa Indonesia digunakan dalam acara resmi dan di tempat umum. Istilah umum yang mempunyai definisi yaitu kebiasaan yang sudah baku dan sudah menjadi milik khalayak atau siapa saja. Umum mengacu pada hal-hal yang sudah terbiasa terjadi dalam masyarakat. Pengembangan bahasa Indonesia di tempat umum semakin merosot, disebabkan oleh perkembangan zaman serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Fenomena merosotnya penggunaan bahasa Indonesia yang terjadi di tempat umum salah satunya adalah banyaknya kesalahan dalam penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Masyarakat ataupun para pengelola ruang publik jarang mengenal kata baku dalam bahasa Indonesia. Kurang berkembangnya bahasa Indonesia di tempat umum disebabkan banyaknya masyarakat yang terbiasa menggunakan bahasa daerah, bahasa asing, dan bahasa modern, sehingga menyebabkan merosotnya perkembangan bahasa Indonesia di tempat umum. Hal ini dilatar belakangi karena masyarakat terbiasa menganggap bahasa sehari-hari yang mereka gunakan lebih mudah, singkat, dan mengikuti zaman yang semakin modern. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia di tempat umum karena dalam kehidupan sehari-hari masyarakat lebih menyukai bahasa-bahasa yang sudah biasa mereka gunakan. Upaya mengembangkan bahasa Indonesia di tempat umum. Upaya mengembangkan bahasa Indonesia di tempat umum terbagi menjadi dua, yaitu: yang pertama dalam bidang pendidikan. Pentingnya memperhatikan kapasitas pengajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah. Alasannya karena seringkali kemampuan pemahaman para pengajar belum setara dengan materi yang harus mereka ajarkan kepada siswa. Yang kedua yaitu dari sisi pemerintah. Pemerintah dalam hal ini, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, untuk terus melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang bahasa Indonesia dan penggunaannya. Namun sosialisasi yang dilakukan harus melibatkan banyak pihak,
dan berbagai elemen masyarakat sebagai sasarannya. Selain itu, pemerintah juga harus membuat peraturan perundang-undangan yang lebih mengikat dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat khususnya di tempat umum, serta melakukan tindakan hukum atau memberi sanksi bagi yang melanggarnya agar memiliki efek jera. Untuk pemerintah daerah agar lebih berperan aktif dalam menerbitkan penggunaan bahasa asing dan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia sesuai amanat undang-undang. Kesimpulan dari materi ini adalah bahasa adalah alat komunikasi yang sangat penting keberadaannya. Setiap manusia tentunya membutuhkan alat komunikasi yang berupa bahasa guna sebagai interaksi dan alat bertutur dalam kehidupan bermasyarakat. Kehadiran bahasa di tengah-tengah masyarakat sangat berguna sebagai alat penghubung antar anggota masyarakat. Perkembangan bahasa Indonesia di tempat umum dapat ditingkatkan jika masyarakat mulai memahami dan mulai membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah bahasa Indonesia. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.